Usai mengikuti halal bihalal, Amin dan Yosef diajak mengikuti tahlilan pada sore hari dan kenduren malamnya. Indonesia masuk dalam daftar negara paling ramah di dunia. Pemilik hajatan bukan cuma mempersilahkan makan gratis, tetapi juga memberikan bingkisan buat mereka layaknya tamu undangan yang lain. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Dunia Seleb yang berjudul Luar Biasa Bangga, Bule Plonga-plongo sebut kebaikan hati orang Indonesia bagaikan mimpi. Wow, kira-kira seperti apa nih videonya? Coba yuk kita langsung tonton aja guys. Bule sebut kebaikan hati orang Indonesia bagaikan mimpi. Kebaikan hati orang Indonesia menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dunia. Bukan cuma basa-basi, melainkan pengalaman yang mereka temui selama di Indonesia. Bule-bule ini mengaku kebaikan orang Indonesia dan keramahan bagaikan mimpi. Maka tidaklah berlebihan jika 1 dekade lalu Indonesia masuk dalam daftar negara paling ramah di dunia, serta menempati peringkat kedua dengan masyarakat paling ramah di dunia. Selain itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 5 daerah terbaik di dunia untuk kategori Culture and Welcome and Finding Friends. Pada kedua kategori ini, Indonesia menempati urutan keempat terbaik di dunia. Kebaikan dan sikap ramah orang Indonesia bukan cuma berlaku bagi orang yang baru dikenal, bahkan bagi orang baru. Kebiasaan ini sudah jadi tradisi dan budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Sifat orang Indonesia yang ramah serta baik hati merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat. Murah senyum, bersikap santun, suka menolong, menjadi beberapa contoh nilai budaya yang ada di Indonesia. Maka tak jarang bule-bule yang nyasar saat tiba di Indonesia tanpa pamrih ditolong warga. Nah, dalam video kali ini kami akan ulas secara random beberapa momen kebaikan hati orang Indonesia yang buat para bule takjub. Pilih nih ya. Christian Hansen, bule terjebak hujan di jalan. Momen menyenangkan YouTuber Denmark Christian Hansen saat berlibur ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Saat itu hujan turun dengan deras, hanya saja perjalanan ke hotel itu masih 200 km. Saya harap cuacanya sangat baik karena cuma 1 jam berkendara. Tetapi saat itu hujan turun deras. Ketika itu suasana sangat sepi, tidak ada orang di jalan sama sekali. Christian pun berteduh, terlalu berbahaya apabila dilanjutkan. Karena dari pagi ia belum makan, ia pun mencari-cari restoran. Ternyata tak satu pun ia jumpai. Hanya ada satu warung kecil. Christian bertemu satu keluarga dan mengajak ke rumahnya. Sesaat motor diparkir di depan rumahnya, keluarga tadi memaksa Christian untuk masuk ke rumah. Walaupun bajunya semua basah, pemilik rumah mengatakan tak apa, masuk saja. Pemilik rumah pun bertanya, sudah makan? Christian menjawab, tidak usah, karena ada kacang yang ia bawa. Yang punya rumah kembali mengatakan, jangan makan itu. Tak berselang lama, Christian mendapatkan sepiring nasi, telur, sampai kue buatan sendiri dan kopi panas. Mereka pun mengobrol cukup lama, lebih dari 1 jam 30 menit. Mereka ternyata dari Wakatobi. Bahkan ada nenek yang usianya lebih dari 100 tahun. Christian sangat senang dengan sifat orang Indonesia yang sangat ramah dan senang berbagi. Bahkan mereka tidak mau menerima uang sebagai imbalan, dibilangnya sedekah. Biasanya saat bilang sedekah, mereka tidak mau menerima uang. Christian menitipkan uang ke anaknya yang perempuan buat diganti diberikan ke ibunya saat saya pergi. Kemudian hujan pun reda. Christian pun melanjutkan perjalanan ke Bau-Bau. Kebetulan ada anggota keluarga juga yang mau ke sana, jadi seperti dikawal sampai hotel. Christian masih melanjutkan perjalanannya keliling Indonesia sambil berbagi keindahan alam Nusantara. Ryan Hell, kebaikan yang saya temukan hari ini seperti mimpi. Kita ketemu lagi. Halo Angeline. Wow. Oke, Angeline, bahasa Inggris kamu udah jago. Oke, thank you. Oh my god. Pemuda dari negara Uncle Sam ini tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Ryan Hell berkeliling pasar Tanah Abang dan rencananya mau belikan baju batik sebagai hadiah untuk ayahnya. Selama berbelanja, Ryan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia ala kadarnya. Ia belajar bahasa Indonesia sewaktu tinggal di Canggu, Bali. Sang penjual bernama Aditya ini bertanya, kamu dari mana? Ryan menjawab, saya dari New York. Ryan melanjutkan mencari baju batik dan memilih warna ungu, karena warna ungu kelihatan lebih cantik. Komunikasi Ryan dengan penjual pun terlihat akrab, berbekal model bahasa Indonesia pas-pasan. Ryan terlihat asik mengobrol dengan Aditya. Akhirnya ia memilih batik warna ungu dari bahan dasar katun. Sikapnya yang sopan dan ramah nampaknya telah menyentuh hati sang pemilik toko. Saat Ryan mau membayar, Aditya mengatakan,
mengatakan, "Jangan." Rian pun kaget dan tetap ngotot ingin membayar. Namun sekali lagi Aditya tetap menolak. Rian terharu dengan kebaikan hati ibu ini. Namun Rian tidak mau menerimanya begitu saja. Ia pun memberikan hadiah buat si penjual dengan memberikan uang Rp200.000. Lagi-lagi Aditya menolak dengan alasan, Ya "Baju ini ampun. hadiah dari saya. Saya bos di sini. Kamu jangan Wow. ragu." Sungguh kebaikan hati Ngeri, ibu ini cuy. membuatnya sangat terharu. Berulang kali Rian memberikan, tetap saja ditolak. Akhirnya Aditya memberikan nomor handphone untuk bisa berkomunikasi dengan bule ini sambil berucap, "Terima kasih Rian." Rian pun kemudian pergi. Yep, serious, serious. Yeah, yeah, yeah. You small kid. No, no, no. No. Oh my god. I'm his boss. No, Boss. no, no. Ya ampun, Bule nyasar di bikin kondangan terharu Kulon lagi Progo. ya. Pesta pernikahan di Dusun Blumbang, Karangsari, Kulon Progo viral gara-gara kedatangan sepasang bule nyasar. Momen unik ini pun terabadikan dalam sejumlah video dan foto. Salah satu video menunjukkan dua bule sedang asyik mengobrol dengan tuan rumah acara. Video lain Aduh. memperlihatkan bule tersebut sedang mengambil hidangan prasmanan bersama Wow. dengan tamu undangan. Penampilan mereka terkesan mencolok, yakni kaos oblong dan celana pendek. Bule nyasar ini Andalan pun diajak nih, foto andalan bersama bule nih dengan kedua pokoknya. mempelai dan para emak-emak yang bertugas membantu jalannya pesta pernikahan tersebut. Awalnya warga mengira jika kedatangan bule ini hanya untuk menanyakan arah jalan. Rupanya perkiraan warga meleset, sebab mereka memang sengaja mampir karena penasaran dengan musik yang dimainkan di dalam hajatan. Kehadiran Waduh. bule Polandia ini bikin heboh. Para tamu hingga ruang berebutan untuk melihat mereka. Mempelai pria mengaku tidak terganggu dengan kehadiran pasangan ini. Justru mereka merasa sangat senang karena ini momen langka dan bersejarah dalam hidupnya. Ya ampun. Dia rela-relain loh buat kesana si Bule bulenya. nyasar dikira warung, ternyata orang hajatan. Aduh. Lagi-lagi ini bule ya. nyasar ke pesta orang. Dua pria bule ini nyasar di pesta pernikahan kawasan ekowisata Sungai Mudal, Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon, Girimulyo, Kulon Progo. Mereka berdua Waduh. mengira hajatan ini warung makan. Bule pria ini menggunakan kaos oblong, celana pendek, dan memakai tas ransel. Terlihat juga seorang laki-laki berkemeja batik mempersilahkan tamu mereka menuju meja prasmanan. Momen kocak ini terjadi di ekowisata Sungai Mudal, Kulon Progo. Kedua bule ini sebelumnya mengunjungi Sungai Mudal untuk berwisata. Mereka masuk lewat pintu atas karena pintu bawah ditutup untuk kegiatan hajatan. Nah, setelah capek mandi di sungai, bulenya ini mau nyari makanan, tapi warung makanan ditutup. Nah, kemungkinan besar bule ini mengira kalau hajatan Mas Pariman itu adalah rumah makan. Pemilik hajatan bukan cuma Waduh. mempersilahkan makan gratis, tetapi juga memberikan bingkisan buat mereka layaknya tamu undangan yang Waduh. lain. Mas Pariman mengatakan kita harus menyambut baik setiap tamu yang datang, siapapun Waduh. itu. Apalagi kita tinggal di area wisata, tentunya menjalankan sabta pesona seperti salam, senyum, sapa, dan santun. Kira-kira bulenya ngasih amplop juga nggak sih? Ada aja ya kelakuan kocak-kocak para bule ini. Kebaikan Lusri Wulandari, gadis penjual donat. Kebaikan hati gadis penjual donat bernama Lusri Wulandari justru dihadiahkan ratusan juta dan 1 unit rumah. Nilu tak pernah menyangka ketulusan hatinya memberikan bule Amerika 3 buah donat yang dijualnya secara cuma-cuma dibalas berlipat ganda oleh Isaya. Rezeki tak terduga yang diterima Nilu ini bermula ketika Isaya sengaja membuat konten sosial eksperimen yang diunggah Isaya Garza. Di dalam video ini, Isaya sengaja berbohong mengatakan ia tak punya uang untuk beli donat. Gadis ini menjawab tak masalah. Ia bahkan mempersilahkan Isaya untuk memilih beberapa jumlah donat yang ia inginkan. Hal ini membuat Isaya tersentuh dan memberikan hadiah uang tunai 5 juta kepada Niluh atas kebaikannya. Meski sempat ditolak, Isaya dengan santun meminta Niluh menerima pemberiannya. Isaya adalah sosok bule dermawan yang gemar menolong orang-orang yang membutuhkan lewat konten-konten yang ia buat. Tak sampai di situ, Isaya juga memberikan kardus berwarna yang berisi uang tunai sebesar $10.000 atau senilai 150.000,4 juta rupiah. Gadis ini menangis histeris. Oh my god. Merinding cuy. Aduh, nggak kebayang ya. Terharu banget gua. Aksi supir bus tolongin bule yang kebingungan di terminal. Probolinggo East Java. Nila. Wanita bule ini terlihat sangat kebingungan mencari bus yang seharusnya ia tumpangi untuk sampai ke kota tujuannya. Bule ini tampak panik karena bus yang ia tumpangi malah sudah berangkat duluan dan ia ketinggalan rombongan. Namun sejumlah Oh my sopir dan God. kernet berusaha membantu walaupun bule tersebut tidak lancar berbicara bahasa Indonesia. Sejumlah pria berseragam PO Bus membantu dengan bahasa Inggris ala kadarnya. Where are you going? Kamu mau kemana? Si bule pun sambil menunjuk bus menjawab jika ia mau ke Probolinggo. Probolinggo? Probolinggo is not this bus. Probolinggo
Itu bukan bus ini, kata sang supir. Ia pun menanyakan bus yang ia tumpangi tadi. Bule ini kemudian mengingat nama PO bus yang tiketnya sudah ia beli. Kemudian supir bus ini mengantar bule ini ke tempat parkir bus yang sudah dia pesan. Akas di sebelah sana, ayo saya antarkan. Bukan yang itu, yang satunya. Kemudian bule cewek ini berlari menuju bus yang ia cari. Akhirnya bus yang dicarinya ditemukan, yang dikawal Pak Saiful, petugas berseragam PO bus. Oh my god. Hey. Untung belum ditinggal tuh ya. Bule tersesat masuk ke acara halal bihalal di Magelang. Waduh, apalagi nih ya. Keduanya nyasar ke acara halal bihalal di salah satu rumah warga Magelang atau kawasan lereng Merbabu. Turis ini Aduh. mengenakan jas hujan, pakaian Langsung jenis dapat banyak outdoor, kue tuh serta ya. celana pendek. Keduanya berjalan melintas di tengah warga yang sedang membacakan tahlil. Warga yang memandang kemudian mempersilahkan mereka duduk. Bule bernama Amin Azirar, masih 18 tahun, asal Jerman, dan Yosef Sabatelli, usia 18 21 tahun, asal Luxembourg, tersenyum merespons sambutan hangat dari warga. Momen ini berada di salah satu rumah warga di Dusun Panggungan, Desa Wanalelo, Sawagan, Magelang atau kawasan lereng Merbabu. Kedua turis ini merupakan mahasiswa RWTH Aachen University di Jerman yang sedang berlibur di Indonesia. Usai mengikuti halal bihalal, Amin dan Yosef diajak mengikuti tahlilan pada sore hari dan kenduren malamnya. Warga juga menyuguhkan makanan dan menyediakan tempat menginap. Setelah acara pengajian selesai, diajak ke rumahnya yang punya hajat. Turis menginap selama 2 hari di Panggungan, mereka merasa nyaman dengan warga sekitar. Salah seorang warga mengatakan, turis ini sebelumnya mengunjungi tempat wisata Kedung Kayang dan sedang mencari penginapan menggunakan aplikasi Google Map hingga akhirnya mereka berada di kawasan Panggungan. Mereka ingin tidur di masjid, terus kita ajak ke sini. Tadi pagi diajak jalan-jalan, kita ajak mendaki Gunung Andong. Ya ampun. Itulah beberapa momen kebaikan serta kemurahan hati masyarakat ini. Semoga hal ini bisa terus diwarisi bagi generasi-generasi yang akan datang ya. Jumpa lagi. Ini asli bikin kocak banget. Untungnya orang Indonesia pada ramah-ramah nih. Coba bulenya mengerti budaya Indonesia, mungkin harusnya dikasih amplop ya tadi ya pas mampir ke hajatan gitu. Aduh. Nah, gue pengen denger nih menurut pendapat kalian mengenai video barusan kira-kira seperti apa. Atau barangkali kalian juga ada pengalaman seru dan unik bersama bule-bule. Coba dong di komen sini. Gue pengen denger nih. Video barusan linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Dunia Seleb. Pastinya juga jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.